Kita pasti pernah melihat dan mendengar cerita yang mengundang tawa. Setelah itu, timbul rasa perenungan dan sikap kritis untuk memikirkan maksud dan kebenaran cerita itu. Nah, bisa jadi cerita yang kita dengar ataupun yang kita lihat tersebut merupakan suatu anekdot. Perhatikan contoh berikut ini. Suatu anekdot dapat pula dinyatakan dalam bentuk gambar. Anekdot seperti itu lazim disebut dengan karikatur, yakni gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan dari ciri khas objek tersebut. Teks anekdot, teks yang lucu dan menggelitik. Tapi di balik kelucuan itu terdapat pesan yang ingin disampaikan. Pesan tersebut disampaikan dengan kritikan, bisa mengkritik tokoh ataupun masyarakat. Menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Unsur teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot merupakan cerita atau narasi singkat. Di dalamnya ada tokoh, alur, dan latar. Tokoh bersifat faktual dan biasanya ini adalah orang-orang terkenal. Yang kedua, alur. Alur berupa rangkaian peristiwa baik yang benar-benar terjadi atau sudah mendapat polesan maupun tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang ketiga, latar. Latar ini berupa waktu, tempat, dan suasana yang mendasari terjadinya suatu peristiwa dalam anekdot. Latar diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya. Unsur yang kedua berbentuk lelucon dan mengandung kritik yang biasa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak atau bagi pembaca. Ciri-ciri teks anekdot ada 4. Yang pertama, menghibur. Kedua, mengkritik. Ketiga, menginspirasi. Dan yang keempat, menyinggung. Walaupun menyinggung ataupun mengkritik seseorang, teks anekdot merupakan salah satu cara menyampaikan kritikan yang santun dan tidak vulgar atau secara langsung. Bahkan, orang yang kita kritik tersebut menjadi tertawa. Contoh pada teks di layar. Nah, ini adalah karikatur yang menyinggung para pelajar atau remaja yang menggunakan bahasa-bahasa alay. Pesan yang diharapkan dari karikatur itu apa? Ya, tentunya diharapkan para pelajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Abstrak merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Struktur yang ketiga, krisis atau komplikasi. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling inti dari suatu teks anekdot. Pada bagian inilah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat adalah reaksi.
Reaksi merupakan tanggapan atau respon dari krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga atau mencengang. Struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Perhatikan contoh teks berikut ini. Dimas dan Ilham tengah berbincang di pos ronda saat hujan rintik-rintik. Nah, kalimat tersebut merupakan bagian struktur abstraksi karena menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Wakil rakyat bukannya menyejahterakan rakyat, malah menyejahterakan diri sendiri, kata Dimas. Ilham pun merespon, lebih parahnya lagi, banyak yang terlibat korupsi. Kalimat itu merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, atau biasa disebut dengan struktur orientasi. Melihat Ilham tertarik, Dimas pun antusias menambahi, parah memang, rakyat makin susah, wakil rakyat makin makmur. Banyak rakyat yang hidup di jalanan, sementara wakil rakyat tinggal di rumah mewah. Sejahtera sekali mereka yang duduk sebagai wakil rakyat. Ilham pun menimpali. Tapi kalau dipikir-pikir, wakil rakyat berarti mewakili rakyat. Dimas pun mengiyakan, memang. Mendengar jawaban pendek Dimas, Ilham pun bereaksi. Mereka mewakili rakyat, artinya rakyat ingin kaya sudah diwakili sama wakil rakyat. Rakyat ingin punya rumah mewah sudah diwakili sama wakil rakyat. Bahkan rakyat yang mau berantem pun sudah diwakili. Nah, bagian paragraf tersebut merupakan krisis karena pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Dimas pun tertawa mendengar pernyataan Ilham, tapi kemudian menyadari ada hal yang kurang jelas baginya. Hahaha, tapi yang mau berantem sudah diwakili maksudnya apa? Nah, bagian paragraf tadi merupakan reaksi ataupun tanggapan terhadap krisis. Nah, struktur terakhir atau koda atau bagian penutup dari teks tersebut adalah waktu sidang kan tidak jarang pada berantem, jawab Ilham. Demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai teks anekdot. Ibu harap kalian memahami pengertian, unsur, ciri, dan struktur teks anekdot.